إلى هذه ولكنة صلى إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر Imam Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang santri malim sahibi Abdul Halim wa Abdul Salam baik Ibrahim wa ila azwajihim wa diratihim wa ila khususan Syekh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara adun minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal adwi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah, dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, kita sekarang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu, ya, sebagaimana yang biasa kita lakukan pada hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya setelah tawakuf Ramadan, dan berlanjut ternyata ada sebuah peristiwa-peristiwa yang tentunya kita sama-sama telah faham, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pesantren Akmaliyah di Majelis Hakikat ini tentunya tetap penuh, ya. Tetap penuh dan berlimpah, berdesak-desakan, tetapi bukan dari wilayah lahiriah, ya. Jadi dari wilayah nafsaniyah. Nah, cuman mungkin anak-anakku semua yang di sini, ya, ini Bani Hizbul, ya mungkin masih rabun mata, ya, sehingga tidak bisa melihat, ya. Jadi lahiriah di sini semua hanya Bani Hizbul. Nanti setelah setelah pengajian boleh Bani Hizbul berdiri di sini dan dilihatkan, ya, biar tidak ada kecemburuan sosial, ya, biar tidak ada kecemburuan sosial, ya. Oleh karena itu, ya, sengaja Bapak di sini, ya, untuk kalian semua yang ada jauh di sana, walaupun Bapak kangennya itu adalah sudah meluber, sudah artinya meletup-letup, ya, bagaikan lahar yang mau mau pecah gitu, ya. Tapi apalah dikata,
kita semua adalah memang harus patuh dengan sunatullah, ekosistem sunatullah. Sunatullah itu tidak akan bisa dirubah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Fitratallahi fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah ada pada manusia, itu yang dimaksud ialah sunatullah. Itu la tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan penciptaan Allah itu, sistem. Baik itu nabi, sekelas nabi, rasul, para aulia, arifin billah, orang-orang yang beriman, termasuk manusia biasa, selama ia masih berjasmani, dia pasti dan wajib jasmaniahnya itu patuh pada ekosistem yang disebut sunatullah. Makanya tidak ada nabi yang sakti. Tidak ada nabi yang sakti, tidak ada nabi yang mandraguna kesaktiannya, karena dalam Islam tidak menganut istilah kesaktian. Kalau anugerah yang disebut minnah, anugerah, karomah, mukjizat itu lain, itu bukan kesaktian, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sewaktu-waktu dibutuhkan atau memang harus dilakukan. Catat itu baik-baik. Oleh karenanya tidak menutup kemungkinan seperti saya contohnya, itu tidak menutup kemungkinan juga tertular COVID-19. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Artinya, tapi semoga saja Allah memberikan menghindarkan atau menyelamatkan kita semua. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, kerinduan memang tidak bisa dibendung. Kerinduan memang tidak bisa dibendung, tapi percayalah, kita sama-sama merindukannya, tetapi kita juga sama-sama harus bisa menjaga antara satu dengan yang lain dalam bentuk cinta kasih kita. Ini bentuk cinta kasih Bapa adalah kalian, Bapa suruh terus-menerus untuk diam di rumah, patuhi protokol kesehatan dan terus menggembar-gemburkan itu. Baik di FB maupun di WA dan seterusnya. Karena apa? Begitu cintanya Bapa terhadap kalian, dan kalian itu jangan salah faham. Justru karena Bapa faham tentang sunatullah itu yang tidak akan mungkin bisa dirubah. Itulah ya. Kalau berbicara tentang Allah, kita sama-sama telah paham karena kita mengkaji kitab tauhid dan hakikat. Malam ini kita awali berbetulan pada kajian yang lalu sebelum Ramadan, itu adalah terkait dengan masalah tauhid, yaitu masalah Allah Subhanahu wa taala. Kita singgung kembali ya. Kita singgung kembali, dan Bapak juga tidak ada perubahan di dalam mengajar di sini. Artinya karena online, karena Bapak merasa kalian di hadapan Bapak semua, gitu. Jadi Bapak merasa kalian berada di hadapan Bapak semua, ya. Kalau mau nangis ya nangis saja, gitu ya. Kalau mewek ya mewek aja, itu adalah hal yang biasa, gitu loh. Nah, karena ya semacam orang-orang yang merindukan kekasihnya, itu hal yang wajar. Seperti nangisnya, bahkan gilanya Rumi terhadap mursyidnya, itu begitu dahsyat, sampai ada rumor bahwa Rumi itu adalah gay. Karena apa? Dia nggak mau nikah, dia lebih mencintai gurunya. Nah, itu kesalahan pandangan orang, gitu loh, pandangan orang. Tapi yang sesungguhnya itu adalah karena begitu membara cintanya. Jadi kalau sudah berbicara cinta yang ada benar-benar kedalaman cinta, itu biasanya orang-orang yang mempelajari ilmu tauhid dan hakikat. Karena cintanya itu mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, perhatikan baik-baik ya. Kita awali pengajian ini dengan husnuzon kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang
tidak mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang di lingkungan terdekat salikin ada di dalam hati, Bapak dengar mereka di dalam hati mengatakan, aduh Akmalia kok begini ya, nggak seperti masjid atau musola lainnya yang sudah buka untuk sholat jamaah dan sebagainya. Catat baik-baik anak-anakku semuanya supaya lebih jelas dulu sebelum Bapak menguraikan. Akmaliyah ini bukan masjid dan bukan musola. Akmaliyah ini adalah pesantren di mana utamanya ialah pendidikan. Cuman ini pendidikannya, kajiannya ialah tauhid dan hakikat. Jadi kalau mau melihat standarnya ialah standar pendidikan. Jadi kalau selama pendidikan umum itu tidak dibuka, ya berarti Akmaliyah belum buka. Nah, arahnya ke sana gitu loh. Karena dihadirinya Akmaliyah itu adalah dari berbagai macam penjuru, terutama adalah Jabodetabek. Nah, nanti menjadi persoalan di lingkungan kalau ada apa-apa dan lain sebagainya. Kasihan terhadap kalian semua ya. Itu saja yang sebenarnya. Bapak sih ingin banget bahkan sampai detik ini pun kepengen kalian tuh hadir di sini. Ini udah dibuatkan oleh ketua, bahkan sampai sop-sopnya, sampai di jarak-jaraknya. Karena apa? Karena Bapak ingin sampai ketua adalah sigap langsung memberikan ya. Dah, itu saja Bapak kasih tahu sebelumnya agar kalian jelas persoalannya. Oleh karenanya kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini benar-benar segera berlalu dari negeri kita, insya Allah, amin ya robbal alamin, sehingga kita bisa bermuajah, kita bisa berdekat-dekatan kembali dan seterusnya dan seterusnya. Anak-anakku semuanya, kalam hikmah mu'alif menjelaskan ialah su'aul basyirati yushiduka qurbahu minka wa ainul basyirati yushiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Wah, ini sindiran berat nih, kaitan dengan apalagi dengan situasi sekarang ini. Ya, situasi sekarang ini. Nah, mudah-mudahan aja ya kita sadar kembali. Nah, anak-anakku semuanya jangan dume tentang tauhid, kemudian dume tentang artinya gini, jangan kita nggak boleh takut, tapi juga nggak boleh kewanen. Nah itu, kewanen itu apa tuh? Kewanen itu bahasa Jawa, apa tuh? Terlalu berani, berani itu. Jadi kita nggak boleh takut. Kalian boleh bersinergi, melakukan berbagai macam kegiatan itu nggak ada masalah. Gak ada masalah kegiatan di luar itu, gak ada masalah selama kalian bisa menjaga, yaitu sesuai dengan sunatullah, yaitu protokol kesehatan, gak apa-apa. Tapi kalian mendem juga gak apa-apa, karena Bapak tidak ada kegiatan di luar, makanya Bapak di rumah terus ya, di rumah terus. Tapi bagi kalian yang punya kegiatan di luar gak apa-apa, dan itu memang harus dilakukan. Kalian juga harus berdamai dengan situasi dan kondisinya. Kalau mau Bapak buka yang sesungguhnya, mungkin kalian kaget, tapi ini adalah mengini dengan ini dengan medis ya. Mungkin tapi saya Bapak buka sedikit. Pada dasarnya Corona atau COVID-19 itu tidak mematikan. Itu pada dasarnya. Itu pada dasarnya ya, pada dasarnya. Cuman dia itu adalah mempercepat prosesnya kematian bagi orang-orang yang sudah ada penyakit di dalamnya gitu loh. Itu contohnya ada orang meninggal. Kenapa? Dia pada dasarnya dia karena punya penyakit gula tinggi, punya paru-paru atau punya apa segala macam. Nah, atau akhirnya dia meninggal. Nah, dia terpapar oleh virus corona, akhirnya dituduh dia adalah mati karena
corona. Itu contoh aja, tapi Bapak nggak akan jauh-jauh ya, nggak akan jauh-jauh. Jadi kalian gak usah takut, anak-anakku yang di sini juga gak usah takut, kalian kegiatan-kegiatan aja, ya kegiatan-kegiatan. Yang penting jaga protokol kesehatan, itu saja. Bagi yang sehat-sehat, ya, seperti itu apa segala macam itu masih sehat-sehat, wah jelalatan aja nggak apa-apa, silahkan aja nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting pulang mandi gitu ya, biar nggak bau gitu. Ya. Biar nggak bau, mandi udah rapi, nggak apa-apa. Yang memang yang rentan itu terus terang aja, ini anak-anak semuanya yang rentan, sebelum kita lanjut pengajian, yang rentan itu memang umur-umur seperti Bapak. Bagi seperti Bapak juga ini yang udah 50 tahun ke atas, tapi bagi orang yang di dalamnya sudah ada riwayat penyakit, nah itu tuh yang rentan. Kalau Bapak kan nggak ada riwayat penyakit macam-macam, nggak, insya Allah ya nggak aja, ya nggak lah. Kalau ada ya nggak apa-apa, syukur sih alhamdulillah dekat-dekat itu ya. Pokoknya kalau ada apa-apa ya apa-apa gitu ya. Udah kita lanjutkan aja daripada itu. Bapak bacakan lagi. Nah, ini sampai jam berapa nanti? Sampai jam 10 atau jam 9 nih? Mulainya jam berapa kita tadi? Jam 8 ya? Oh jam 8 ya. Ini bisa jadi nanti tradisi kita jam 8 seterusnya nih, enak nih ya. Jadi nggak kemalaman. Nah. Oh ya, ketua dan selanjutnya yang lain. Kalau bisa untuk AFA juga, kalau untuk AFA habis maghrib aja, malam minggu habis maghrib gitu loh. Sholat kita berjamaah langsung. Nah itu jadi karena belum tentu pada bangun subuh gitu loh. Mereka bangun subuh AFA itu adalah karena mau hadir di Akmalia. Tapi kalau di rumah masing-masing belum tentu, ini persoalannya belum tentu. Jadi lebih baik karena biasanya habis habis sholat subuh kita habis sholat maghrib. Jadi sehat diganti dengan AFA gitu ya. Itu kasih tahu semuanya nanti. Sebaiknya begitu aja. Dah kita lanjutkan. Karena baru dapat izin, boleh katanya ya. Kalau tadi memang kepengin, tapi ini baru dapat izin. Dah kita lanjutkan ya. Su'aul basyirati yuzhiduka qurbahu minka wa ainul basyirati yuzhiduka adamaka liwujudihi. Wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Nah, nih kalau di tafsirkan ya atau terjemah pokoknya dalam bahasa kita. Su'aul basyirah sebenarnya ini udah disinggung pada kajian yang lalu ya. Su'aul basyirah itu disebut ada su'aul basyirah, ada ainul basyirah ya, ada haqqul basyirah. Nah, ada 3 nih. Su'aul basyirah, ainul basyirah, dan haqqul basyirah. Kita runut ya. Jadi su'aul basyirah itu adalah kaitannya dengan hati, gitu, kaitannya dengan hati. Jadi mata hati. Jadi bagi mereka ya, bagi mereka itu yang mana, yang su'aul basyirah itu bagi mereka sebenarnya pemula. Jadi boleh disebut ialah mubtada, mutawassit, dan muntaha. Jadi pemula, pertengahan, dan yang terakhir gitu ya, terakhir ya, pertengahan aja, yang akhir yang muntaha. Jadi yang sudah sampai. Tapi Bapak jelaskan dulu. Su'aul basyirah, bahwasanya pengertian dari su'aul basyirah itu ialah di sini bahwa su'aul basyirati yushiduka qurbahu minka. Jadi mata hati ya, boleh disebut mata hati itu atau cahaya penglihatan. Penglihatan mata hati itu dapat memperlihatkan terhadap dirimu tentang kedekatanmu terhadap Allah. Ini su'aul basyirah. Nah, su'aul basyirah ini juga boleh dengan pemahaman secara ilmu ya, itu su'aul basyirah. Sedangkan ainul basyirah itu beda lagi. Wa ainul basyirati yushiduka adamaka liwujudihi.
Sedangkan yang dikehendaki dengan ainul basyirah itu ialah ya, mata hati yang dapat memperlihatkan atau melihat terhadap dirimu, yaitu ketiadaanmu karena adanya wujud Allah. Nah itu ainul basyirah. Sedangkan yang disebut hakul basyirah, yaitu hakul basyirah itu ialah hakikat mata hati. Itu hakikat mata hati, yaitu yang sesungguhnya mata hati yang sebenarnya. Mata hati yang sebenarnya itu dapat menunjukkan kepadamu hanya Allah yang ada. Bukan dirimu yang tiada, dan bukan pula wujudmu yang ada. Ini agak berat memang ya. Bapak ulangi lagi. Su'aul basyirati yushiduka qurbahu minka, wa ainul basyirati yushiduka adamaka liwujudihi, wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Yakni bahwa su'aul basyirah itu ialah mata hati yang dapat memperlihatkan kepadamu, atau mata hati itu batasan melihatnya, kemampuan melihatnya itu hanya pada kedekatanmu terhadap Allah, seolah-olah kamu dekat terhadap Allah. Nah itu, jadi itu yang disebut su'aul basyirah. Su'aul basyirah itu lebih kepada ilmu. Nah kalau para salikin itu ilmu ya. Jadi kalau kalian berilmu, contohnya kalian memahami tentang ilmu. Apa saja sih? Ilmu tauhid dan hakikat. Nah, ilmu tauhid dan hakikat itu dapat mengantarkanmu dan sekaligus memberitahumu, memperlihatkanmu bahwa dirimu itu sangat dekat terhadap Allah. Baik kedekatan dalam arti secara hati, secara pemahaman, secara emosi, bisa secara ruhani, bisa secara akal dan fikir, dan selanjutnya. Intinya, betapa kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita sebutkan di dalam doa, kan ada sebutan mahabbataka wa biqurbika wa ma'rifataka. Ini adalah 3 sebenarnya sama ya. Itu boleh disebut di situ ya, mahabbataka wa ma'rifataka. Boleh mahabbataka wa biqurbika wa ma'rifatika. Jadi su'aul basyirah itu kedekatan kita, seperti kita merasa dekat dengan Allah. Merasa dekat dengan Allah. Apalagi ada ayat yang menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu su'aul basyirah. Jadi menunjukkan kepada iman yang memandang ia akan dirimu itu, bahwasanya hampir daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat tentang ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih hampir, terlebih dekat. Dalam hal ini tentunya itu dapat menjagakan dirimu dari segala macam pola kehidupan yang di luar daripada syariat Islam. Contohnya, karena merasa dekatnya terhadap Allah, seperti contoh bahwa soal basyirah itu begini, melihat ya Allah, ternyata tidak ada orang lain yang melihatku, tapi engkau adalah melihatku. Tidak ada siapapun yang melihatku, tapi engkau adalah melihatku. Tidak ada yang dekat kepadaku hari ini, tapi engkau adalah ada bersamaku, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang disebut juga pengertian takwa, bahwa yang disebut takwa itu adalah orang-orang ya yang merasa dan melihat, memahami bahwa ia beserta Allah di mana saja Allah berada. Allah itu mengawasi di mana saja ia berada. Itu hakikat daripada takwa. Jadi bukan sebatas pengertian takut. Nah,
Kalau di dalam kitab Ad-Durrun Nafis itu beda lagi pengertiannya. Itu adalah pada tingkatan yang ketiga, yaitu hakul basyirah. Sedangkan ainul basyirah ialah orang-orang yang pertama atau yang pemula atau mubtada, di mana ia sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mendapatkan ilmu tauhid dan hakikat sehingga ia dalam memahami bahwa semua itu adalah hakikatnya Allah. Wah, itu merasa dekat sekali. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ia beserta kamu di mana saja kamu berada, sehingga ia melihat bahwa perbuatan itu perbuatan Allah, bahwa itu adalah kehendak Allah, bahwa ini adalah semuanya dari Allah, dan semuanya tidak ada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah. Kita kena hujan itu adalah yang mengirim Allah. Kita kena musibah, hakikatnya musibah itu didatangkan oleh Allah. Itu maksudnya dekat. Jadi begitu dia itu dekat dengan Allah, semuanya itulah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti peristiwa yang sekarang ya, yang terjadi di seluruh dunia, pandemi ini. Itu kalau bukan karena Allah, wah dahsyat sekali. Kebayang gak sih? Ya, ternyata ya manusia ini tidak ada apa-apanya loh. Mana yang merasa dikjaya, mana yang merasa gagah perkasa dengan teknologinya, mana yang merasa dia itu istilahnya itu negaranya itu adidaya. Nggak ada. Hanya dengan terlepas itu adalah dibuat dan ini kita sedang tidak membicarakan masalah itu, kita berbicaranya adalah dari firman Allah yang menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sesuatu apapun yang sia-sia, yang batal yang Engkau turunkan ke dunia ini. Coba orang yang gagah perkasa, orang yang ada orang yang gagah perkasa gede badannya ini, dia itu adalah sampai 3 bulan di rumah terus ketakutan, stres dia. Nah itu ada gitu loh. Padahal dia itu kalau ngomong cuap-cuap, macam-macam tetap. Nah, negara yang merasa diri adalah paling merasa berdiri sebagai superpower, gak bisa ngapa-ngapain. Padahal hanya sekedar sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Kebayang gak sih? Gitu. Dan sesuatu itulah sangat mikro banget deh. Nah. Aduh, saya pikir, manusia ternyata gak ada apa-apanya gitu loh. Gimana coba? Mana yang benar-benar kita akhirnya kalau bagi orang-orang yang paham tauhid, ternyata benar bahwa kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pun beliau tetap bahkan menganjurkan untuk orang-orang itu diam di tempat, bagi yang ada di dalam area nggak boleh keluar, bagi yang di luar nggak boleh masuk. Itu juga terjadi, bahkan dulu itu adalah penyakitnya, nggak ada susah, karena dulu teknologi belum ada dan macam-macam. Dikenal dengan istilah taun. Taun itu sebenarnya penyakit menular sejenis, tapi dia bentuknya itu sejenis semacam kayak semacam kayak benjolan. Jadi kalau nular ke orang itu ada yang membenjol, itu benar-benar membenjol. Pertama-tama di telinga dia ada yang disebut taun fatayat. Itu taun fatayat itu adalah penyakit itu pada zaman dulu ya, setelah Rasulullah, fatayat disebutnya. Karena yang terkena pertama kali itu adalah anak-anak muda tetapi wanita rata-rata, makanya disebut fatayat rata-rata. Itu banyak. Jadi kejadian semacam ini tuh sering dalam kurun waktu periode-periode tertentu. Tapi kalau dulu memang benar-benar real, kejadian itu benar-benar memang dalam arti ya diturunkan oleh Allah itu adalah
dengan siklus, ya, siklus yang memang kalau dalam tanda kutip berbicara secara alami. Kalau sekarang teknologi tambah maju, itu adalah alami, tapi alami teknologi gitu loh. Nah itu bisa semacam itu. Dah, kita nggak berbicara masalah itu. Nah, jadi yang Bapak ingin pertegas di sini bahwa kalian semua itu semua adalah Allah yang mendatangkan. Batal tauhidnya kalau kalian tidak melihat ya dengan su'aul basyirah, maka ini kita lihat dengan su'aul basyirah. Hakikatnya Allah yang mendatangkan. Nah itu sebagai tandanya kedekatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan diurek kemudian didetilkan secara lahiriah. Kalau didetilkan secara lahiriah itu sudah turun ke wilayah syariat, sudah bukan berbicara tauhid lagi. Kalau sudah berbicara tauhid, pandangan tauhid minimal adalah su'aul basyirah. Itu agar kalian tahu bahwa kedekatan kalian terhadap Allah. Kenapa yang dimaksud kedekatan terhadap Allah? Itu disederhanakan. Kedekatan terhadap Allah itu bukan seperti kedekatan anak terhadap orang tua, kedekatan istri terhadap suami, kedekatan murid terhadap gurunya, kedekatan teman terhadap teman, kedekatan secara fisik. Tidak semacam itu. Yang dikehendaki kalian disebut dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian su'aul basyira yuzhidu ka qurbahu minka, ialah pada saat kalian melihat sesuatu itu melalui su'aul basyira, itu melalui ilmu kalian, pemahaman kalian, seperti yang telah kalian dapat pengkajian dari malam Rabu kita batu rumah atau sekarang yaitu malam 1, bahwa hakikatnya semua yang terjadi di alam semesta itu adalah dari Allah, dilihat. Nah, tapi kalian masih merasa diri kalian tuh ada, itu nggak apa-apa banget. Jadi bukan kemudian dijungkir balikan dengan selama kita masih merasa ada itu belum tauhid. Salah. Kita harus paham tentang hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Kalau kalian memahaminya itu adalah tidak sistematik, berjenjang, itu akan jungkir balik. Dan kalian akan keder sendiri. Dan banyak orang yang gila karena tidak sistematik cara mempelajari ilmu tauhid dan hakikat. Jadi bercampur aduk, semrawut. Sementara ia dalam memandang secara hakikat, kemudian ditimpa lagi dengan secara syariat, dimasukkan lagi ke wilayah lahiriah, dihantamkan lagi ke wilayah nafsania dan ruhania, jungkir balik, dan banyak yang gila dulu itu. Kenapa? Karena tidak mendapatkan bimbingan atau dia keluar dari bimbingan. Itu yang dimaksud. Jadi memahami itu selangkah demi selangkah, step by step. Jadi selangkah demi selangkah ya. Nah, kalau dalam istilah agama, istilah kita itu tadrij. Jadi yaitu tajrid itu adalah tadrij itu adalah selangkah demi selangkah gitu. Jadi selangkah demi selangkah. Nah, jadi ya tidak harus terburu-buru. Maka pemahaman pertama tentang su'aul basyirah adalah awal mula orang yang mengamalkan ilmu tauhid, yaitu untuk kedekatannya diri kepada Allah. Makanya doanya wa bikurbika, dan dengan kedekatan kepadamu, kedekatanmu. Makanya disebut istilah orang-orang yang suka zikir itu untuk apa? Sedang takorub, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pendekatan diri kepada Allah melalui proses dengan cara ritualnya itu berzikir, thariqah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari diamalkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikembalikan kepada Allah terus, sehingga benar tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua ini adalah kami ini semuanya daripada Allah dan akan kembali kepadanya. Dan ini terletak dan biasa dilakukan oleh orang-orang yang sedang terkena musibah. Makanya ayatnya menyatakan alladzina idza asabathum musibah,
yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mengatakan, jadi boleh mengatakan sesungguhnya ini milik Allah, sesungguhnya kami ini daripada Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh dikatakan. Jadi kalian boleh mengatakan juga bahwa hakikatnya ini semua dari Allah. Bahwa semua ini musibah-musibah juga dari Allah didatangkan untuk menjadi ujian dan cobaan bagi kita. Itu nggak apa-apa. Dan itu memang harusnya semacam itu. Itu karena apa? Tahapannya ada di su'aul basyirah. Jadi pandangan mata hatinya itu masih pada tahapan su'aul basyirah. Yaitu melihat tentang sesuatu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kedekatan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu loh. Ya. Jadi pengamalan tauhid kalian selama ini sebenarnya itu adalah masih dalam proses untuk perjalanan menuju kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi makanya disuruh terus ini apa yang Bapak sering mengatakan fafirru ilallah. Mari kita berlari menuju kepada Allah. Maksudnya mari bersegera untuk menuju kepada Allah. Kenapa? Karena itu tadi taqarrub ilallah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kalian dapat amalkan dalam rangka pendekatan diri kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kalian merasa dekat terhadap Allah, itulah mata hati kalian sudah mulai memancar terang bahwasanya kalian ada di posisi su'aul basyirati yushiduka qurbahu minka. Bahwasanya sinar cahaya mata hati itu dapat memperlihatkan kepada dirimu, yaitu dekatnya Allah kepadamu tuh. Jadi dekatnya Allah kepadamu tuh begitu kalian tuh paham banget. Itu tadi karena kalian melihat semuanya itu dari Allah. Kalian lihat ini Allah, lihat ini. Paling tidak makanya ekspresi latahnya orang-orang yang beragama, gak usah tahu orang beragama, itu selalu menyebut Allah. Dapat apa-apa, alhamdulillah. Itu pendekatan, itu namanya itu menyebut itu karena merasa dekat. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah menyelamatkanku. Alhamdulillah, Engkau telah memberi kepadaku rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah, telah memberikan kesehatan. Alhamdulillah, dan terus alhamdulillah. Dengan ucapan lain kalian melihat subhanallah. Bahkan ada masya Allah. Merasa salah dikit astagfirullah, dan seterusnya. Jadi tidak ada ucapan lain kecuali ucapan-ucapan itulah yang selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kesandung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau astagfirullah, atau masya Allah, atau macam-macam. Bukannya kesandung itu latahnya kemudian ngomong yang enggak. Mentang-mentang baru beli kulkas kesandung kulkas. Repot. Nah itu bisa tuh. Nah ibu kesandung wah langsung dia nyebut apa? Nyebut panci cuma maknya. Nah itu tuh apalagi Dewi tuh cuma maknya. Wah udah mata panci, mata perabotan, apa-apa sebutannya perabotan cuma wah repot kan. Udah sebut-sebutnya. Nah langsung lampau jatuh langsung keping emas repot lagi. Repot itu. Kenapa? Karena kita terganggu oleh apa? Oleh kebiasaan psikologis jiwa. Nah, itu. Tapi kalau kedekatan terhadap Allah enggak terpengaruh itu. Karena apa? Melihatnya Allah gitu. Enggak apa-apa lata semacam itu asal jangan lata nyebut perabotan atau repot itu, ya. Dah, kita lanjutkan lagi. Sudah ya? Udah jelas ya. Ya susah yang di sana tuh. Yang di pokoknya yang semua yang di sana yang online ya, baik yang di UK maupun di Australia atau di Hong Kong atau di mana saja di luar atau di luar Jabodetabek. Jadi sudah jelas dan semoga bisa memahami semuanya bahwasanya su'aul basyirah itu adalah pengamalan ilmu tauhid pada orang-orang yang mubtada.
itu adalah akan mendapatkan su'aul basyirah, di mana hati itu cemerlang, mencahayai dan melihat bahwasanya Allah itu dekat. Bahwa dirinya itu dekat. Jadi Allah itu sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat, sehingga tidak berani melakukan apapun. Nah, kita lanjutkan. Wa ainul basyirati yuzhiduka adamaka liwujudihi. Sedangkan yang disebut mata hati, ainul basyirah itu adalah mata hati ya. Mata hati ainul basyirah itu dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu karena wujud Allah. Nah, ini udah tingkat masuk kepada kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau sudah tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka akidahnya akan berkembang. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Tidak ada nama kecuali nama Allah. Tidak ada zat sifat kecuali sifat Allah. Tidak ada zat kecuali zat. Tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Nah, itu masuk pada wilayah diri. Maksudnya bukan di luar saja, tetapi termasuk diriku. Diriku itu benar-benar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali dengan daya dan upaya Allah, yang berarti tidak ada diriku, yang ada hanya Allah. Jadi ketiadaanku karena adanya Allah. Itu maksudnya. Jadi ketiadaanku karena adanya Allah. Ketiadaan benda-benda karena adanya Allah. Tapi sebelumnya sesuatu itu ada. Itu ainul basyirah. Jadi sudah bukan pendekatan lagi, tapi lebih memperlihatkan bahwasanya ini kadang-kadang mabok ini, sampai di sini ini orang mabok nih. Mabok karena apa? Karena dia sedang berproses pada wilayah fana. Nah, fana sampai pada fanaul fana. Belum bako nih, fana. Jadi prosesnya pada wilayah fana. Jadi fana itu apa sih? Fana itu adalah targetnya atau dasar atau pangkal pengertiannya itu dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi memang ada Tuhan-Tuhan itu, kalau yang ditiadakan memang ada Tuhan-Tuhan, tapi Tuhan-Tuhan itu tidak berdaya kecuali Allah. Nah, memang diriku itu ada, tapi diriku itu akan tidak ada karena adanya Allah. Jadi seperti kalian ada di malam hari, kenapa? Karena ketiadaan siang. Siang itu tertutup oleh malam hari dan seterusnya. Padahal siang itu ada. Nah, tapi bersembunyi. Begitu juga malam. Malam itu ada, tapi malam itu ketutup oleh siang dan seterusnya semacam itu. Gelap akan hilang apabila datang yang terang. Terang, nah, menjadi gelap apabila terang itu tiada atau terang itu pergi dari tempat itu. Nah, itu sama seperti itu. Coba renungkan baik-baik, itu hakikatnya itu semacam itu. Jadi bahwa pengertian tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesuatu kecuali Allah, tidak ada apapun kecuali Allah, hanya Allah dan Allah. Nah, ketiadaanku itu karena adanya Allah. Ketiadaannya sesuatu itu karena adanya Allah. Jadi ketiadaan, nah ini mungkin perumpamaan yang paling sederhana tapi bisa masuk ke pengertian juga. Ketiadaan lampu-lampu ini karena adanya matahari. Kalau ada matahari, sinar yang lebih besar, lampu itu tidak ada artinya. Lampu yang terang asalnya, kalian lihat tuh lampu di jalan-jalan, itu kan terang banget tuh kalau malam tuh terang, sangat terang sekali. Apalagi lampu-lampu stadion tuh, itu terang banget. Di siang hari nggak ada artinya sama sekali. Karena apa? Karena tertimpa oleh adanya cahaya yang lebih besar, yaitu matahari. Itu sama seperti itu. Nah, kita sama, apabila pandangan kita sudah pada wilayah ketuhanan, itu semua akan hilang karena adanya Allah. Kalian melihat seseorang, kalau kalian melihat seseorang apa? Ini contoh adanya, ada orang datang, ucuk datang. Tiba-tiba orang itu langsung ngasih uang. Ucapan kalian apa pertama kali? Alhamdulillah. Namun ucapan alhamdulillah di masyarakat itu hanya sekedar refleks, kebiasaan, bahkan bisa jadi adat budaya. Tapi bagi orang ahli tauhid beda. Itu langsung pandangannya itu
orangnya itu hilang, tidak ada, yang ada itu aja Allah. Jadi yang memberi itu hakikatnya Allah. Nah itu loh. Karena apa? Tertimpa, artinya tertimpa oleh wujud Allah. Artinya hakikatnya tidak ada orang itu. Yang ada itu hanya Allah. Jadi yang memberi rezeki itu Allah, yang ngirim uang itu Allah, yang ngirim apa saja itu Allah itu. Wah, kalau udah sampai di situ, nikmat banget hidup itu. Nikmat, artinya dinikmati banget dinikmati gitu. Karena apa? Yaitu hakikatnya kembali kepada Allah, 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 Allah. Namun kalau tanpa bimbingan di fase ini, itu biasanya banyak orang yang jungkir balik. Ya mungkin juga seperti peristiwa sekarang, contohnya, ngapain takut-takut sama corona? Kita kan punya Allah. Nah itu contoh, bisa jadi kalimat itu muncul. Kita punya Allah. Ini orang mabok ini mesti orang mabok. Ya nggak apa-apa, benar sih, benar dia mengatakan semacam itu. Tapi dia nggak paham tentang ekosistem yang disebut sunatullah, yang disebut fitratallahi allati fatarna sa'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi fitrah Allah sunatullah, gitu. Bahwa sunatullah itu ada pada manusia, dan manusia di dalam manusia itu ada pada fitrah, dan Allah tidak akan merubah sedikit, la tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan dalam penciptaan itu. Itu ekosistem seperti matahari terbit dari timur, itu selamanya terbit dari timur. Walaupun Allah bisa menerbitkan dari barat, artinya diputar balik, gitu. Bisa banget. Dalam hitungan bukan detik lagi, sekejap. Innama amruhu idza arada sya'an yaqulu lahu kun fayakun. Tapi Allah tidak menghendaki semacam itu. Allah itu bukan seperti dalang atau sutradara pada umumnya. Memang Allah itu adalah seperti dalang, Allah itu diumpamakan seperti dalang, seperti sutradara, tapi tidak persis seperti itu. Kalau dalang kan terkadang bisa merubah, tidak konsisten dengan pakem contohnya. Kenapa? Karena contohnya pada saat lagi cerita aja muncul goro-goro, wah ceritanya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Itu kan walaupun tetap pada pakemnya, tapi itu improvisasi ada, gitu loh. Allah tidak ada istilah improvisasi. Dan itu sudah diset oleh Allah. Dari awal, dari zaman azali sampai nanti zaman akhir dan yang akan datang. Jadi itu tadi kita yang akhirnya kalang kabut sendiri karena apa? Karena tidak mendapatkan bimbingan yang baik dan benar. Jadi Allah tidak ada improvisasi. Allah itu sudah ngeset dari awal sampai akhir, itu sudah selesai. Nah contohnya kan seperti gini. Kenapa Rasulullah doa? Padahal sudah tahu. Nah itu kan ribet banget itu. Udah ribet. Wah kalau sudah tahu begitu ngapain doa? Kalau sudah macam-macam. Karena itu jangkauannya dalam pandangan sikapnya. Sementara ia adalah belum. Su'aul Basyir aja belum. Dia sudah mulai masuk menanyakan dengan karakter lahiriah. Menanyakan tentang wilayah di wilayah batinia, wilayah hakikat, apalagi kaitannya dengan Ainul Basyirah, jungkir susah. Makanya kalau sudah orang mau berbicara tentang hakikat harus lepas semua syariatnya. Nah, pada saat Bapak berbicara lepas syariatnya, dia salah paham lagi. Oh kalau begitu dilepas syariatnya nggak usah dipakai. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kalian jangan jangan mengkonter ilmu hakikat itu dengan syariat, artinya dengan ilmu yang dalam pemahaman diri kalian melalui akal pikiran yang jelas-jelas itu hanya pada wilayah syariat. Itu yang dimaksud, maksudnya ditelanjang, kita tidak bersyariat, itu adalah maksudnya begitu, bukan tidak bersyariat kemudian tidak melakukan ritual syariat, yaitu salah lagi, bukan itu yang dimaksud. Contoh seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian ngapain beliau itu berdoa kalau memang sudah tahu? Kemudian doanya Rasulullah dikabulkan. Kenapa doanya Rasulullah dikabulkan? Bukankah adalah sudah ditetapkan oleh Allah dari awal sampai akhir? Nah, pusing kan kalau sampai ke situ? Pusing. Daripada pusing, ya lebih baik nggak pusing. Iya dong. Ngapain coba kalian ribet ke situ? Nah, kalau dirunut lagi panjang. Contohnya begini. Nah, proses kalian semua duduk di sini.
Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman azali. Apapun alasannya kalian akan duduk di sini pada malam ini dengan kondisi yang seperti ini. Itu sudah ditetapkan. Sebelum dunia ini adalah ada. Itu sudah ditetapkan, sudah dicatat. Nah, prosesnya. Nah, kan prosesnya inilah yang tidak bisa keluar dari ekosistem. Nah, itu loh. Sehingga contohnya akhirnya Bapak lahir melahirkan, kemudian kalian semua ada, kemudian kalian terus hiruk pikuk dan lain sebagainya, akhirnya sampai Bapak adalah duduk jejak di sini, akhirnya kalian duduk sama-sama dan anak-anak semuanya sudah dicatat teknologi dan sebagainya bahwa kalian pada hari ini adalah harus online. Jadi dipaksakan untuk nggak online ya nggak bisa. Dan itu sudah ada dari sana. Namun sistem ini tetap berlaku, jalan prosesnya. Mungkin kalau kalian ingin tahu yang sederhana sih begini saja. Kalian lepas semuanya dulu, kemudian ayo renungkan. Kenapa Allah bilang ini kata bilang ya, maksudnya Allah berfirman. Bahwasanya Allah itu mengatakan apa sih? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Clear dong, dalam pikiran kita ya udah Allah menciptakan langsung taruh dong. Itu pikiran kita. Harusnya begitu. Yang orang dia mau menciptakan ngapain dia bilang di hadapan para malaikat semuanya. Mungkin kalau sekarang untuk kayak seminar, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kebayangnya udah taruh. Nah, tapi proses untuk sampai ke bumi itu melalui proses yang tidak diceritakan terlebih dahulu. Nah, itu loh. Apa? Yaitu di mana ternyata khalifah itu ialah ternyata namanya Adam. Adam itu namanya orang pertama. Adam itu ternyata dulunya itu adalah sudah ada mematung. Itu berjuta tahun istilahnya di surga. Setelah itu Allah tiupkan ruhnya. Gimana cara niup? Apakah Allah tiup? Gitu. Wujudnya meniup ini adalah bahasa isyarat. Yaitu bahasa tamsil. Yaitu bahwasanya Allah memasukkan ruh. Nah, memasukkan ruh itu gimana masuknya? Itu kan patung. Mematung pada saat itu kayak patung aja, mematung. Nah, pada saat ruh itu sampai, Adam langsung bangkis. Nah, awal-awal itu bangkis, baru Adam itu langsung pada saat itu ucapannya kalau dalam bahasa yang kita mengerti itu Alhamdulillah. Wah, Adam kok ucap langsung Alhamdulillah, berarti orang Arab dong. Ah, itu repot lagi kan. Maksudnya kalau bahasa kita itu loh. Alhamdulillah Nah, itu kan repot lagi. Kalau terus didesak-desak ribet. Alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, Adam itu ternyata pelamun juga, suka kesepian, celingak sana sini. Tahu Allah itu adalah Adam itu celingak semacamnya, maka diciptakan dari bahagian dirinya. Nah, apa itu? Yaitu nafsunya. Nafsunya itu keluar dalam wujud. Nah, Hawa namanya, makanya namanya Hawa. Hawa nafsu, Hawa tuh. Hawa itu wujud. Nah, udah wujud tuh Hawa tuh. Nah, udah wujud. Nah, ini ternyata yang bikin kacau lagi. Ternyata Hawa itu adalah merayu dirinya. Seperti apa contoh? Kalian itu di dalam hati suka dirayu oleh diri kalian sendiri. Langsung terjadilah sebuah proses yang akhirnya Allah murka karena ia ternyata melanggar yang Allah melarang, wala taqrabu hadhihi syajar. Jangan kamu dekati pohon itu. Marahnya Allah langsung kamu diusir dari surga dan turun ke bumi. Nah kan, ini kronologi. Nah, kalau seumpamanya Adam itu tidak salah, batal dong firman Allah. Kan logikanya begitu, narasinya itu semacamnya batal firman Allah. Dan kemudian, nah kalau begitu yang berjasa di sini siapa? Iblis ternyata. Kenapa? Karena kalau nggak iblis itu mendesak Hawa sampai makan buah huldi, nggak akan Allah itu murka. Nah, nggak akan mungkin ada di bumi. Kenapa? Proses ini tidak diceritakan oleh Allah, itu ada pada rahasia Allah disebutnya, itulah kehidupan yang disebut rahasia Allah. Nah itu loh. Sama seperti kita sekarang ini prosesnya kejadian-kejadian yang akhirnya kita sampai di sini. Nah, singkatnya semacam itu. Ya.
Anak-anakku semuanya coba perhatikan baik-baik ya. Jadi ainul basyirah itu adalah pandangannya ialah ainul basyirah apa? Udah gampangnya itu adalah fana ma'allah. Fana ma'allah, fana fillah itu ainul basyirah. Sedangkan hakul basyirah itu sudah bako billah disebutnya. Itu ainul basyirah, hakul basyirah. Yaitu hakikatnya mata hati. Konsepnya apa? Atau kaidahnya ialah syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Ini cuma kajian malam Rebo ini ya. Tapi karena memang lagi di sini ya, ini kajiannya malam Rebo sama nih. Jadi apa itu syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah? Pandang yang satu pada yang banyak, pandang yang banyak pada yang satu. Karena apa? Karena wahakul basyirati yuzhiduka wujudahu la ada maka wala wujudaka, bahwasanya hakul basyirah itu ialah, perhatikan baik-baik, bahwa hakikat mata hati itu yang disebut hakikat, yang disebut basyiratul qalbi, karena basyiratul qalbinya bagi salikin itu ilmu ya mamanya. Kemudian bagi ini ainul basyirah beda lagi ya. Tapi hakikat dari mata hati yang sesungguhnya basyiratul qalbi ialah di mana Allah itu akan menunjukkan terhadap dirinya bahwasanya hanya Allah yang ada, tidak ada selainnya. Hanya Allah. Beda nih. Ainul basyirah itu beda ya. Ainul basyirah itu kamu itu tiada karena adanya Allah. Ini bedanya. Ainul basyirah itu adalah ketiadaanmu itu karena adanya Allah. Nah, tapi kalau hakul basyirah, ketiadaanmu itu jadi ketiadaanmu itu memang kamu tiada, jadi adanya Allah. Jadi hanya Allah yang ada, kamu tuh tidak ada gitu. Itu beda. Makanya pengertiannya itu bukan la ilaha illallah, tapi la maujudan illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Itu ya. Nah, hakul basyirah itu dia itu meliputi semuanya. Kalau di dalam pengertian kitab Ad-Durrun Nafis itu sampai pada wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'atullaha qablahu ba'dahu fihi ma'ahu gitu. Jadi tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah sebelumnya, melainkan melihat Allah sesudahnya, melainkan melihat Allah sertanya, melainkan melihat Allah padanya. Itu kalau dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Jadi bahwasanya hakikatnya itu adalah dia melihat cahaya ya. Cahayanya artinya penglihatannya itu mendahului daripada perbuatannya. Jadi ilmunya itu mendahului daripada perbuatannya. Jadi basyiratul qalbi. Jadi sebelum dia melihat sesuatu maka Allah dulu yang dilihat. Sebelum dia mengerahkan sesuatu maka Allah dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai semuanya itulah disebut meliputinya ya. Jelas itu. Jadi hakul basyirah itu ialah hanya Allah yang ada. Jadi menunjukkan hanya Allah yang ada, tidak ada kamu. Ainul basyirah, kamu tidak ada karena adanya Allah. Jadi kamu tidak ada karena adanya Allah. La ilaha illallah. Tapi kalau hakul basyirah, bahwa hanya Allah yang ada, kamu itu tidak ada dan yang lainnya tidak ada. Jadi Allah, jadi seolah-olah la maujudan illallah, tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Jadi maksudnya bahwa hakikat semuanya itu tidak ada. Yang ada itu hanya Allah, bukan karena sesuatu. Gitu. Tapi kalau di dalam pengertian ainul basyirah itu kita masih, artinya ketiadaan kita itu karena keberadaannya Allah. Seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Jadi kalau tahapan yang akhir ini tahapan yang sudah muntaha, bahwasanya memang dia adalah baqo billah. Jadi sudah kekal dengan Allah, hanya Allah yang ada. Selain daripada Allah itu tidak ada, hanya Allah yang ada. Jadi hanya Allah yang ada. Selainnya bahwa dirimu tidak ada, apalagi wujudnya dirimu aja tidak ada, yang lainnya juga tidak ada. Itu yang dikehendaki. Jadi tahapan 3 su'aul basyirah itu adalah
tahapan ilmu, ainul basyirah sudah mulai praktek pemahamannya, kemudian hakul basyirah adalah hakikat dari penglihatan itu sendiri. Tahapannya seorang salikin dengan ilmu memandang untuk kedekatan, untuk memahami bahwa Allah itu dekat kepadamu. Kemudian ainul basyirah itu ialah di mana seorang salikin sudah sampai pada tahapan bahwasanya ketiadaan dirinya itu karena adanya Allah. Kemudian tahapan yang muntaha hakul basyirah bahwasanya hanya Allah yang ada, selainnya itu adalah tidak ada. Ya, itu saja ya untuk malam ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang, ialah kanallahu wala syai'a. Itu adalah masih kaitannya dengan itu, insya Allah akan dibahas juga ya, disinggung juga ya nanti pada kajian-kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban dinan Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban dinan Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah semuanya juga siap-siap kalau mau ikutan zikir ya, tetap online ya, kita zikir. Yang di rumah tetap rapihkan makanya ya, rapihkan. Nah.